Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin dan salam profit oke guys. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai di video tadi ya, ngebahas untuk si Bitcoin. Untuk kesempatan kali ini gue akan ngebahas dan analisa untuk koin One Inch. Jadi ini adalah salah satu koin yang fundamental bagus juga dan sudah cukup lama ya nggak dibahas di channel saya ya. Jadi mungkin nextnya mungkin besok atau lusa ada juga seperti Theta, kemudian AAV ya, pokoknya koin-koin yang fundamentalnya bagus gitu ya. Akan saya share outlooknya dan pandangan saya. Nggak lupa juga saya mau mengingatkan ke teman-teman sekalian yang mungkin mau tahu penjelasan simple untuk token bull dan bear ada di video Bitcoin yang saya sudah upload sekitaran 2 jam sampai 3 jam yang lalu di hari ini ya. Jadi silahkan kalian simak. Nah nanti tinggal bisa kalian aplikasikan atau hitung ke atas transaksi kalian masing-masing di token bull atau bear-nya ya. Oke, jadi tanpa basa-basi, kalau secara coin market cap-nya kita ketik aja nih ya, One Inch. Nah ya, untuk One Inch sendiri di ranking 107. Ini adalah salah satu bisa dibilang apa ya, koin kripto ya, salah satu koin yang menurut saya oke ya, dari segi fundamental, project dan lain sebagainya ya. Waktu itu tahun lalu juga ini sempat ngebum banget ya, One Inch gitu ya, sempat ngebum. And then lumayan enak lah untuk kita tradingin, mau swing ataupun scalping, ini cukup enak One Inch ini. Jadi langsung aja, ini secara weekly dulu ya. Secara weekly simpel aja sih yang pengen saya sampaikan ya. Kalau memang kita mau ngeliat untuk dia rally lebih lanjut lagi, yang pastinya harus break dulu terhadap EMA 34 dan 55 ini, garis warna biru dan merah ini. Itu di sekitaran 2,4 sampai sekitar 2,8 dolar lah. Range itu harus mampu di breakout atau close candle di atas atau kisaran itu dulu ya, baru kita bisa melihat potensi One Inch untuk terbang lebih tinggi lagi. Kemudian dari segi RSI-nya juga harus mampu break dari level 50-nya. Dari ini secara weekly aja ya yang pengen saya infokan ke teman-teman sekalian. And then ini adalah secara daily. Saya di sini ada tandain ya 4 zona untuk beberapa key support and resistance dari pergerakan si One Inch. Ya, untuk lowestnya itu di kisaran 1,2 sampai sekitar 1,377 dolar ya untuk lowest pointnya. Next lagi di kisaran 1,77 dolar yang sekarang ini lagi di testing karena sebelumnya ini menjadi support and resistance juga. And then next lagi di kisaran 1,99 atau sekitar 2 dolar ya di area sini, teman-teman sekali ya, di sini ya, di area sini. Ya, sebelumnya yang tadi saya bacain itu di sini. And then di area paling bawah ya. Next lagi di sini itu di sekitaran 2,26 dolar, sekitar range area itu. Jadi ini ada beberapa area support dan resistance yang sebelumnya ini cukup berfungsi untuk One Inch ini sendiri ya. And then kalau misalkan kita mau melihat dia lanjut untuk penguatan ya, harus minimal hit dulu ataupun berada close back di atas beberapa area ini ya, harus berada di atas dulu untuk bisa ngejar next target. Mungkin nanti dia adanya koreksi, kemudian ngejar next resistance. Nah kurang lebih seperti itulah gambarannya secara dailynya. Jadi saya ada tandain untuk beberapa range area yang harus dia visit terlebih dahulu ya. Kalau mampu close back di atas itu ya udah potensinya cukup bagus. And then akan disusul juga dari secara daily ya, kita bisa lihat ini udah mampu break terhadap EMA 34 dan 55 nya dan potensi akan bull cross ya. Jadi memang adalah sebuah pertanda yang cukup baik juga lah untuk si One Inch. Jadi maybe ini nggak akan terlalu mudah lah progresnya. Bisa seperti apa bro? Bisa aja seperti ini. Mungkin dia masih dikasih naik ya, kemudian adanya rejection, testing dulu atau retest. Kalau retestnya kuat dia bisa melanjutkan penguatan kembali. And then nanti dia testing atau retest kembali, koreksi lagi ya sebelum dia melanjutkan penguatan. Jadi ini adalah ya skenario bisa dibilang untuk dia lanjut uptrend ya, kurang lebih seperti inilah. Ya, jadi ada tektokan dulu, ada reject dulu, kemudian mampu breakout dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa area tadi yang sudah saya sampaikan secara daily, time frame dan area-areanya. Yang cukup penting menurut saya pribadi untuk si One Inch ini sendiri. Jadi memang bisa aja kalau misalkan area sini aja dia istilahnya kehabisan bensin, yang setidaknya testing dulu terhadap EMA 34 dan 55-nya. Testing apakah benar-benar mampu mempertahankan bullish momentumnya untuk bisa nge-reach next resistance lagi. And then di area situ juga kita bisa lihat ya, ini menjadi area bisa dibilang resistance sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan pun dia retest ke area itu sangat wajar, itu di sekitar 1,6 dolaran lah, sekitar range area itu ya. Itu yang diperhatikan untuk dari segi dailynya, dan udah mampu break dari RSI level 50 dan sekarang lagi OTW ke area overbought dari RSI-nya. Jadi soon or later kita akan melihat adanya koreksi ya, koreksi wajar pada pergerakan One Inch ini secara daily sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali ya, bisa diperhatikan. Next akan saya bahas untuk time frame 1 jamnya.
Ya, jadi ini untuk time frame 1 jam dari 1 inch ya. Kita ngeliat juga untuk jangka pendeknya, kira-kira area berapa sih yang potensi untuk di testing atau di visit oleh si 1 inch. Oke, kita bisa lihat sebelumnya ini dia sudah koreksi ya, teman-teman, dia udah koreksi. And then di sini adanya pemantulan atau yang beli lagi lah, kurang lebih seperti itu. Ya, dia testing terhadap EMA 55 walaupun sempat jeblos dikit ya garis warna merah ini, and then langsung rebound lagi. Nah, sekarang area yang harus diperhatikan itu di area sini, karena memang kita bisa lihat menahan dari sejak 28 Maret ya jam 4 ini tertahan di area situ, resisten itu dia tertahan. Nah, kalau misalkan mampu break dari situ, baru kita bisa bilang cukup baik sekali. Nah, tinggal kita lihat nih potensinya bagaimana. Saya ambil aja dari swing high ke swing low-nya dia, and then kita akan mendapati beberapa area ya target terdekat untuk si 1 inch ini sendiri. Ya, untuk area pertama itu di sekitaran retracement 1,2 atau sekitaran 1,85 dolar. Next lagi itu di retracement 1,6 atau sekitaran 1,899 dolar atau ya bisa dibilang sekitar 1,9 dolar lah, teman-teman. Ya, jadi area situ dulu untuk terdekatnya. Next, kalau memang area ini ya resisten ini mampu di breakout, ya maka next lagi target dia akan visit setidaknya terdekatnya di 2 area ini. Baru nanti mungkin adanya koreksi kembali atau setidaknya testing lagi nih secara time frame 1 jam untuk EMA 34 dan 55 nya. Karena memang kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya ketika dia sudah going up ya, kemudian dia retest lagi. Oke. Kemudian dia going up ya, kemudian dia retest lagi ya, kemudian dia going up ya, udah lumayan meninggalkan, kemudian dia retest lagi, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pusing ya pakailah EMA 34 dan 55 itu bisa juga dipergunakan ya. Kemudian hal yang menarik juga ketika dia koreksi ini, di area sini juga sebelumnya berfungsi sekali nih menjadi resisten dari pergerakan si 1 inch waktu dia nge-spike naik. Oke? Dan ini berfungsi juga menjadi support ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik lagi lebih panjang lagi ya untuk beberapa target yang tadi sudah saya sampaikan ya, seperti di 1,85 dolar. Nah, di area itu juga sebelumnya ya ini menjadi resisten untuk pergerakan 1 inch sebelumnya. Kita bisa lihat resisten ya, jadi cocok teman-teman. Kalau misalkan kita tarik berdasarkan Fibo jangka pendeknya dari time frame 1 jam 1 inch dan juga resisten sebelumnya dari pergerakan 1 inch ini cocok gitu ya. Kemudian juga di sekitar 1,9 dolar atau sekitar retracement 1,6 ini ya. Itu juga pas banget nih mendekati dengan highest point sebelumnya. Oke, jadi bisa ditambahkan lagi ya. Kalau misalkan kita pakai Fibo yang tadi ya, ini bisa juga ditambahkan untuk areanya. Sebentar. Ini 1,6 udah, kemudian di 2-nya atau 200% nya itu di sekitar 1,944 dolar. Nah, ini pas banget dengan area mana bro? Maksudnya di teman-teman. Nah, kalau saya tandain itu pas sekali dengan highest point terakhir ya, kita bisa lihat dari Fibo dengan resisten yang istilahnya highest point terakhir lah untuk si 1 inch ya, sangat cocok di area sini 1. Kemudian di sini 2, di tengah-tengahnya itu di retracement 1,6 atau sekitaran 1,899 atau ya buletin lah 1,9 dolar. Ya, jadi itu adalah 3 next target resisten untuk 1 inch jangka pendek dan terdekatnya. Jadi bisa diperhatikan ya kalau misalkan dia ini kuat breakout, so next target di kisaran 3 area nih yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi 1 inch probabilitasnya masih bagus gak untuk ke depan ya, masih bagus sekali ya, karena memang kita bisa lihat dia ini sempat nge-spike ya sampai di kisaran sini. Itu di sekitar 7,9 dolar loh. Ya, 7,9 dolar dan ini tinggi banget guys. Terakhir kali dia sempat nge-spike ya di 25 Oktober 2021 ya, ngejar ke highest point di 3 Mei 2021, akhirnya pas kena rejection di area situ. Jadi kita bisa bilang juga itu adalah strong resisten banget lah untuk si 1 inch. Tapi untuk secara weekly-nya ya balik lagi saya reminder ya, untuk hal yang paling simple aja kita lihat dia harus mampu testing ataupun bahkan close back di atas EMA 34 dan 55-nya untuk pergerakan 1 inch time frame weekly. Ya, dan juga dari segi RSI harus mampu breakout terhadap level 50-nya ya, RSI-nya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk beberapa level area 1 inch ya. Semoga bisa bermanfaat, kalian bisa analisa kembali sebelum make decision. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.